Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berbicara di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Yang berbahagia setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa hakikat kita adalah di dalam berelasi, berkeluarga. Di dalam keluarga pun kita tidak hanya dilihat dari anggota keluarga yang tinggal di rumah sama-sama, bukan hanya dengan nama keluarga yang sama, melainkan juga bagaimana kita keluarga ini saling, dalam arti kita sama-sama bersama mengasihi satu dengan yang lain. Kadangkala Bapak Ibu Saudara kita mengartikan sebagai sesuatu yang dianggap keluarga adalah ikatan darah. Namun Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kesatuan bangsa, sebuah bangsa. Ketika kita melihat bukan hanya dinilai dari kenyataan bahwa kita hidup di wilayah yang sama, tapi kita dinilai dari kesetiaan kita untuk melindungi kepentingan bersama. Demikian pula lah di dalam surat Paulus ini bahwa tubuh Kristus itu tidak dilihat dari fakta bahwa kita ada di gereja yang sama, percaya doktrin yang sama, senang dengan model ibadah yang sama. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita disebut tubuh Kristus yang satu jikalau kita saling memperhatikan. Dan itulah sesungguhnya yang menunjukkan akan satu tubuh. Semangat kesatuan kita. Kita melihat kadangkala Bapak Ibu Saudara ataupun kita mendengar banyaknya komentar yang angkuh dari warga gereja tertentu bahwa gereja lainnya itu tidak ada Roh Kudus. Benarkah Bapak Ibu Saudara pernyataan tersebut? Seperti komentar Tuhan Yesus kepada Petrus. Kita melihat di Injil Matius bahwa Paulus juga menegaskan hal yang sama di dalam 1 Korintus ini, yang adalah bahwa Roh Kuduslah yang memungkinkan orang beriman dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita melihat konteks secara nyata, konteks secara real bahwa Roh Kudus bukan saja menghidupkan orang beriman, tapi juga menghidupkan gereja dengan memberikan berbagai karunia rohani. Gereja yang di dalamnya Yesus dijunjung sebagai Tuhan dan karunia rohani dilayankan. Di sanalah Bapak Ibu Saudara Roh hadir dan bekerja. Paham tentang karunia roh, penghayatan tentang karunia rohani seringkali itu tidak jelas. Ada yang ekstrim, ada yang anti, bahkan ada yang bingung. Hal yang pertama yang Rasul inginkan dari kita semua ialah Bapak Ibu Saudara tahu ajaran yang benar tentang karunia rohani. Kita harus berpegang pada ajaran firman dan mengukur semua pengalaman atas terang ajaran itu. Kita melihat juga kembali bahwa harus ada perbedaan yang mencolok antara tata ibadah di dalam mana karunia rohani dipraktekkan daripada suasana ibadah kepada yang berhala. Pasti karunia rohani dalam kita berbeda-beda, namun sumber dan tujuannya adalah sama. Ketika kita menengadahkan, memberikan yang terbaik, semangat kesatuan kita dalam beribadah tak dapat dipisahkan daripada kebenaran dan pengertian. Kita semua yang telah percaya adalah satu dalam tubuh Kristus. Seseorang yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya pertalian darah, ikatan saudara kita, namun kita disatukan oleh Kristus dalam tubuhnya untuk menjadi saudara. Karena kita, Bapak Ibu Saudara, menjadikan Kristus adalah satu tubuh kita, sehingga kita dapat membangun rasa saling memiliki, membutuhkan, dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sudahkah Bapak Ibu Saudara merasakan akan hal yang sama, semangat kesatuan kita yang sama? Apa sih yang menjadi tugas setiap kita, anggota tubuh Kristus? Bagaimana kita memperlakukan sesama tubuh Kristus dan yang lain berbeda dengan kita? Sudahkah kemuliaan Tuhan yang kita nyatakan di sepanjang aspek kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang penuh pengasih, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk segenap
hal yang Engkau lakukan bagi setiap kami bersyukur di dalamnya. Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa juga buat Ibu Maliana Muntu, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap hal yang dia rasakan. Syukur dan kasih rahmat Tuhan senantiasa beserta dengan beliau. Kami juga menyerahkan untuk segenap jemaat GKT Banyuwangi, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami di dalam kami menjalani pekerjaan kami, studi kami, dan dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat sebagai pengikut Kristus dengan sesama yang lain. Inilah setiap doa, permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.